Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan roleplay tugas mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan tema Caring dalam keperawatan. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Subhana Oki dengan NIM 2411313006, berperan sebagai Satpam Rumah Sakit Jiwa. Perkenalkan, nama saya Berna Novelin dengan NIM 2411313004 dan saya berperan sebagai perawat administrasi. Perkenalkan, nama saya Zawal Dina Putri dengan NIM 2411313002 sebagai perawat yang menangani pasien yang mengidap PTSD. Perkenalkan, saya Elvaneta Tirirama dengan NIM 2411312007 yang berperan sebagai perawat yang menangani pasien mengidap bipolar. Perkenalkan, nama saya Virgi Kaila Bentami dengan NIM 2411312001 berperan sebagai pasien yang mengalami gangguan bipolar. Perkenalkan, nama saya Natasha Tiara dengan NIM 2411312008 sebagai pasien pengidap penyakit PTSD. Perkenalkan, nama saya Nisha Firada dengan NIM 2411312003. Saya berperan sebagai teman pasien yang mengidap penyakit PTSD. Perkenalkan, nama aku Jenny Putri Lolo Fenki dengan NIM 2411313020 berperan sebagai ibu pasien. Di suatu rumah sakit jiwa, terdapat pasien yang bernama Pirji dan Nata dengan diagnosa kesehatan mengidap penyakit gangguan bipolar dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Gangguan bipolar adalah masalah kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, dan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD adalah gangguan mental yang terjadi pada seseorang karena mengalami kejadian traumatis seperti bencana alam, kecelakaan, pelecehan seksual, kekerasan, dan sejenisnya. Bipolar yang diderita Pirji disebabkan karena stres berat akibat perceraian kedua orang tuanya. Dan PTSD yang diderita Nata disebabkan oleh trauma kecelakaan lalu lintas yang dialaminya bersama keluarganya, yang mengakibatkan meninggalnya seluruh anggota keluarganya selain Nata sendiri. Di pagi yang cerah, salah satu kerabat Nata yang bernama Tira datang ke rumah sakit jiwa tersebut untuk mengunjungi Nata. Dengan napas dalam, Tira mendekati satpam yang berjaga. Permisi Pak, saya ingin mengunjungi pasien bernama Nata. Baik Kak, sebelumnya lebih baik Kakak menemui ruangan resepsionis terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi apakah saudara Nata masih berada di dalam sakit jiwa. Mari, ikut saya. Permisi Bu, ini ada teman belum, tolong diangkat nanti. Baik Bu, ini dia. Permisi Bu, saya ingin mengunjungi pasien bernama Nata. Ya, Kak. Bentar ya, Kak. Maaf, Kak. Kami harus memastikan bahwa Kakak termasuk pengunjung yang sah. Maka sebelum itu, Kakak harus menunjukkan kartu identitas Kakak terlebih dahulu. Bentar ya Bu. Ya, Kak. Terima kasih Kak, Kakak sudah terdaftar sebagai pengunjung yang sah. Namun sebelum Kakak masuk, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Apa saja itu Bu? Jadi Nata saat ini berada dalam fase stabil. Tetapi kami tetap perlu menjaga kondisi agar tetap aman dan nyaman. Pastikan bahwa Kakak tidak membicarakan yang akan memicu stres dan kecemasan. Dan saran dari saya, Kakak berbicaralah dengan lembut dan penuh perhatian. Terima kasih atas informasinya Bu, saya akan lebih berhati-hati dalam berbicara. Sama-sama. Jika Kakak memerlukan bantuan selama pengunjungan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Terima kasih Bu. Baik, saya saat entarkan Kakak. Tira mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya menuju ruangan tempat Nata dirawat.
Meski khawatir, dia merasa lebih tenang setelah mendapatkan arahan dari Nurse Pelin. Dia tahu bahwa dukungan dan pengertian adalah hal yang paling penting bagi Nata saat ini. Nurse Adele adalah perawat yang ditugaskan untuk merawat Nata, sedang memberi Nata untuk makan siang. Gimana Nata, kamu suka kan makanannya? Enak kan? Nata cari apa? Ada sesuatu? Oke, kalau gitu kita makan lagi ya. Nata kenapa? Kan belum habis makanannya, makan lagi yuk. Nata ada yang mau diceritain? Kalau Nata mau cerita sesuatu nggak apa-apa, saya dengerin kok, saya akan selalu dengerin keluh kesah kamu. Nata mau pulang ya? Kalau Nata mau pulang, Nata harus sering minum obat dan rajin makan. Nata harus banyak-banyak makannya. Habis ini kita minum obat dan balik ke kamar ya. Tira menghampiri Nata yang sedang disuapi oleh perawatnya. Mbak Tira, duduk Mbak. Tira bertemu Nata dan Nurse Adele lalu berbincang-bincang tentang Nata di rumah sakit jiwa. Setelah selesai makan siang dan bertemu dengan Tira, Nata kembali ke kamarnya untuk tidur siang. Nurse Adele lanjut merapikan kamar Nata. Sementara itu, Nurse Reta yang ditugaskan untuk merawat Pilji sedang berbincang-bincang dengan Pilji mengenai kondisinya akhir-akhir ini. Gimana perasaan kamu hari ini, Pilji? Rasanya sangat campur aduk. Kadang-kadang aku merasa sangat bersemangat, tapi aku juga merasa sangat lelah. Oh, aku ngerti. Itu emang gejala awal dari bipolar. Hal apa yang kamu rasa bikin suasana hati kamu berubah? Kadang-kadang aktivitas yang banyak bisa membuat aku selalu bersemangat. Tetapi saat aku merasa lelah, itu sangat membuatku sangat turun. Bagus kalau kamu menyadarinya, Pilji. Penting buat kamu untuk menjaga keseimbangan aktivitas dan istirahat ya. Apa kamu udah coba buat jadwal harian untuk mengatur aktivitas kamu? Belum sus, aku belum sempat membuat jadwal itu. Tapi mungkin itu bisa membantu. Buat jadwal harian bisa sangat bermanfaat untuk menjaga suasana hati kamu. Dan kamu jangan lupa bercerita ya. Jangan ragu ya buat bercerita sama aku kalau kamu ada masalah. Baik sus, nanti kalau ada waktu luang, aku bikin jadwalnya. Baiklah, selamat beraktivitas ya. Semoga harinya semakin baik lagi. Keesokan harinya, Ibu Pilji datang untuk menjenguk Pilji ke rumah sakit. Ibu Pilji datang dengan wajah cemas. Hai nak, bagaimana kabarmu hari ini? Hai Ma, aku baik-baik saja. Dokter bilang aku hanya butuh waktu untuk pulih. Mama tahu nak, ini nggak mudah. Mama selalu di sini untukmu. Tapi ini berat Ma. Mood aku sering naik turun dan aku selalu bingung sama perasaan aku sendiri. Itu memang gangguan dalam ujian ini. Mama dan perawat di sini akan selalu membantumu. Kamu tidak sendirian nak. Terima kasih Ma. Terkadang aku merasa berpikir kalau aku sering merepotkan kalian. Jangan berpikir seperti itu. Kamu anak mama. Mama dan yang semuanya di sini berharap kamu sehat dan bahagia. Yang terpenting sekarang kamu fokus pada pemulihan. Oke Ma, aku akan coba Ma. Aku tahu ini proses yang panjang, tapi aku akan berusaha. Itu yang mama harapkan nak. Mama percaya kamu pasti bisa. Kita akan melalui ini bersama-sama. Aku bersyukur punya Mama. Terima kasih sudah selalu ada buat aku Ma. Selalu nak, mama akan selalu ada buatmu. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Nata dan Pilji perlahan-lahan kondisinya sudah mulai membaik. Nata sudah mulai bisa tersenyum dan mulai melupakan kejadian yang membuatnya trauma, sedangkan Pilji sudah mulai bisa mengontrol suasana hatinya. Yang pertama adalah mengembangkan sensitivitas untuk diri sendiri dan orang lain. Di dalam roleplay, terlihat Nurse Adele peka terhadap respon dan keadaan Nata ketika sedang berbicara kepadanya. Yang kedua adalah membina hubungan saling percaya dan saling membantu.
Di dalam roleplay, terlihat bahwa Pirji nyaman bersama Nurse Reta, sehingga ia merasa percaya kepadanya untuk bercerita. Yang ketiga adalah menanamkan keyakinan dan harapan. Dalam roleplay, terlihat bahwa sikap ramah Nurse Reta menimbulkan keyakinan Pirji kepadanya. Nurse Reta juga menimbulkan harapan kepada Pirji untuk bisa sembuh. Yang keempat adalah meningkatkan proses belajar mengajar interpersonal. Dalam roleplay, terlihat bahwa Nurse Pelin menjelaskan keadaan Nata ke Tira dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kelima adalah meningkatkan dan menerima ekspresi positif dan negatif. Dalam roleplay, terlihat bahwa Nurse Adele menerima ekspresi negatif dari Nata. Namun, Nurse Adele tetap memberikan sikap positif kepada Nata untuk meningkatkan ekspresi positif darinya.